بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini, ada beberapa soal yang sempat ditanya pada pertemuan yang lalu. Semoga Allah selalu memberikan keikhlasan dalam berdakwah kepada Ustadz. Amin. Barakallahu fikum. Apa maksud kaidah apabila sesuatu hal menjadi sempit, syariat menjadi lapang? Apabila sesuatu hal menjadi lapang, syariat menjadi sempit. Taib. Asal daripada syariat Islam adalah syariat yang memudahkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Oleh karena itu di sana para ulama menyebutkan sebuah kaidah dalam ilmu usul fikih, al-masyaqqah tajlibu taysir. Ya, kesulitan itu akan memberikan kemudahan. Kapan seseorang mendapatkan kesulitan untuk menjalankan sebuah kewajiban, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keringanan baginya. Dan banyak sekali hal-hal yang dibangun di atas kaidah ini. Di antaranya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bagi kaum laki-laki dan juga bagi kaum perempuan, wajib bagi mereka untuk berpuasa. Ya, wajib bagi mereka berpuasa. Namun kapan seseorang mendapatkan masyaqqah, kesulitan, ya, maka syariat memberikan izin kepadanya boleh untuk tidak berpuasa. Kapan misalnya? Misalnya dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit. Karena seseorang ketika dia melakukan perjalanan safar ataukah sakit, ada berat bagi dia, ada beban untuk dia melakukan apa? Puasa itu sendiri. Karena itu Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar." Barang siapa yang seseorang dalam keadaan sakit ataukah dalam keadaan safar, maka boleh dia berbuka puasa dan menggantikan di hari yang lainnya. Iya, begitu juga salat kita ketahui, ya, salat isya, salat zuhur, salat asar 4 rakaat. Ya. Namun di dalam safar sesungguhnya seseorang akan mendapatkan kesulitan. Maka syariat datang untuk meringankan salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, "Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Apabila kalian sudah mulai melakukan perjalanan safar, maka tidak ada masalah bagi kalian untuk meringkas salat kalian. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yang 3 rakaat menjadi 3 rakaat, nggak jadi 2,5. Taib. Cuman sedikit faidah di sini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, walaupun di luar dari pembahasan kita, ya, kapan boleh seseorang mengqasar salatnya? Mungkin ini hal yang penting ya untuk kita tahu. Ya, misalnya seseorang tinggal di Lamprit, ya, kemudian dia keluar dari rumahnya, dia sholat di Masjid Oman. Kebetulan masih ditegakkan sholat zuhur. Apakah boleh bagi dia meringkas sholat zuhur jadi 2 rakaat?
Ya, dan sholat asar menjadi 2 rakaat ketika dia menjamaknya belum boleh. Karena dia masih berada di dalam kota tempat dia menetap. Namun boleh bagi seseorang itu meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat apabila dia sudah keluar dari batasan kota tempat dia tinggal. Nabi SAW ketika beliau berangkat haji pada waktu itu, beliau sholat zuhur di Masjid Nabawi 4 rakaat karena beliau masih mukim. Kemudian beliau berjalan menuju ke Mekah, tiba di Dzulhulaifah. Disitulah Rasulullah SAW mulai meringkas sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi bapak dan ibu-ibu, kalau misalnya tinggalnya di Lamprit atau di Lamburscape atau di Kampung Mulia, ya, kemudian dia ingin melakukan perjalanan safar ke Jakarta atau ke Medan, ya, nah di Bandara Sultan Iskandar Muda, maka ini insya Allah tidak masalah untuk dia meringkas sholat di sana, karena dia sudah keluar dari batas kota tempat dia tinggal. Apa kata Allah? Idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila seseorang sudah mulai melakukan perjalanan safar, yaitu ketika dia sudah melewati batasan kota tempat dia tinggal, ya, atau dia berkendaraan mobil, ya, sampai keluar dari Lambaru di Sibreh misalnya, dia sholat menjamak di antara zuhur dengan asar, maka boleh dia sholat asar 2 rakaat. Namun sholat zuhurnya kalau dia bermakmum dengan imam yang mukim, maka dia tidak boleh meringkas 2 rakaat. Dia harus ikut bagaimana imam mukim. Imam mukim 4 rakaat, dia harus ikut 4 rakaat, nggak boleh dia ringkas. Iya. Nah sekarang mungkin ini maklum bagi hadirin dan hadirat. Nah sekarang bagaimana kalau dia pulang? Maka pulangnya hukumnya sama seperti dia pergi. Ya, di mana dia boleh untuk mengqasar salat ketika dia pergi. Nah, disitulah batas akhir untuk dia meringkas salat. Ya, dia berjalan dari Lok Sumawe atau dari Sigli. Ya, tiba di Sibreh masih waktu salat asar. Dia belum salat zuhur, dia belum salat asar. Kebetulan imam juga sudah selesai. Maka tidak ada masalah dia salat 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau sudah masuk ke batas kota, dia sudah tiba di Masjid Oman, rumahnya di sekitaran Masjid Oman, maka tidak boleh lagi dia meringkas sholatnya karena dia sudah dihukumi sebagai mukimin. Jelas ya? Taib. Nah, kita kembali kepada kaidah yang kita sebutkan tadi. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Kapan di sana seseorang mendapatkan kesulitan, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberi keringanan baginya. Ketika seseorang tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, dia diberikan keringanan sholat dalam keadaan duduk. Kalau duduk pun juga tidak mampu, dia sholat dalam keadaan tidur dan seterusnya. Bisa difahami? Tapi ketika masyaqqah tersebut hilang, maka kembali kepada hukum asal daripada ibadah itu sendiri. Allahu a'lam bissawab. Saya baca satu soal lagi, kemudian kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa semua yang kita katakan dan yang kita tulis kelak di hari kiamat akan Allah minta pertanggungjawaban. Dan di zaman medsos ini orang bebas share dan komen apa saja. Tolong berikan nasihat kepada admin-admin, terutama admin akun dakwah, terkait postingan mereka yang terkadang postingannya membantah ritual ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, yang mana postingan itu memancing komentar yang tidak baik dan menjadi tempat orang membantah di kolom komentar tersebut. Sedangkan sebenarnya postingan bisa dinonaktifkan kolom komentarnya. Tolong nasihatnya Ustadz, apakah mengaktifkan kolom komentar itu pilihan terbaik? Nah, kalau memang seandainya terjadi perdebatan di dalam komentar di akun Instagram atau di Facebook misalnya, dan dikhawatirkan akan mensyubhati orang-orang yang membaca dan lain sebagainya, dan tidak ada maslahat untuk dia membuka komentarnya, maka alangkah baiknya dalam kondisi seperti ini ditutup. Tapi kalau seandainya dibuka ada maslahat yang besar, ya, dari komentar tersebut ada tambahan faidah dari orang-orang yang memberikan faidah, maka dalam kondisi seperti ini tidak masalah dibuka. Cuman masalahnya di media sosial itu nggak mungkin para ulama, ya, para penuntut ilmu menyibukkan diri dari komentar Facebook.
ya paling yang berkomentar di Facebook, Instagram adalah para ulama-ulama media sosial, kan begitu. Yang akhirnya ngomongnya ngaur ngidul, ya tidak pada porsinya. Maka dalam kondisi seperti ini maka dijauhi. Taib, kemudian ada hal yang ingin saya sampaikan juga, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, teman-teman yang punya akun di Facebook ataukah akun Instagram yang kemudian mungkin ingin membantah ya apa yang tergelincir dari sebagian orang dari pemahaman yang benar, maka kita ketahui di dalam kaidah amal ma'ruf nahi mungkar itu tidak boleh seseorang mencegah kemungkaran dengan cara yang mungkar, tetapi dia harus mencegah kemungkaran dengan perkara yang ma'ruf. Inilah sesuatu yang maklum dari thariqah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya ini merupakan jalanku yang aku menyeru manusia di atas jalan tersebut di atas ilmu, dan orang-orang yang berjalan di atas jalanku juga berjalan di atas jalan tersebut. Ini menunjukkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengajarkan konten dalam kita berdakwah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan bagaimana metode dalam kita berdakwah. Ya, sehingga dari metode di dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak mencegah sebuah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Apa misalnya? Dia tampilkan video, di situ ada aurat wanita. Ya, kemudian di situ ada suara musik. Kemudian di situ ada lagu-lagu dengan maksud dan tujuan untuk membantah. Tujuannya baik, tapi caranya yang salah. Iya, Anda ingin membantah, menyebarkan kebaikan di tengah muslimin, kalau itu salah, tetapi secara tidak langsung dikarenakan Anda telah mempertontonkan aurat wanita kepada orang yang tidak pantas untuk melihat. Iya, sehingga hal yang seperti ini harus diketahui oleh para admin. Ya, jangan sekedar membantah tetapi tidak memperhatikan kaidah-kaidah di dalam agama. Ya, sehingga kita tidak menjadi maslahat yang ingin kita dapatkan, justru mudaratnya lebih besar. Jadi saya mengingatkan kepada para admin untuk tidak memposting video-video yang isinya aurat wanita, walaupun tujuannya baik, walaupun tujuannya bagus, walaupun tujuannya untuk membantah. Datang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Kemudian singkat cerita, ada sebagian sahabat berkata, mulai sekarang saya akan terus-menerus salat malam, tidak akan pernah tidur. Yang satunya lagi berkata, saya akan terus-menerus berpuasa, tidak akan berbuka. Yang satunya berkata, saya ingin fokus ibadah, tidak ingin menikah. Tujuannya baik atau tidak? Tujuannya baik, bagus, melakukan perkara yang baik. Tetapi ketika perkara tersebut diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru mereka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi tujuannya baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam memvonis perbuatan mereka, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang seseorang benci dengan sunnahku, dia bukan bagian dari golonganku, walaupun tujuannya baik. Tetapi apabila caranya bukan cara yang baik, maka hal yang sepertinya harus ditinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang haramnya seseorang mengambil penerang di kuburan, lampu dan yang semisalnya. Adapun pada malam hari ini kita akan membaca hadis-hadis yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah melarang menjadikan masjid, menjadikan kuburan sebagai masjid, atau membangun kuburan di dalam masjid. Telah datang hadis-hadis yang sangat banyak
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum saya membaca ya apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kuburannya itu berada di pinggir masjid tetapi masih berada di dalam perkarangan masjid? Apakah boleh seseorang untuk sholat di masjid yang kondisinya seperti yang saya sebutkan tadi? Perkara inilah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak boleh seseorang sholat di masjid yang ada kuburan di perkarangan masjid sampai ada penghalang yang lainnya di antara tembok masjid dengan kuburan tersebut. Ya. Namun sebagian para ulama yang lainnya mereka mengatakan dibolehkan. Ya, apabila sudah ada pemisah dinding masjid antara dinding dengan kuburan, itu dibolehkan. Misalnya di Masjid Oman, misalkan di sebelah kanan masjid ada kuburan, atau di sebelah kiri masjid ada kuburan. Sudah ada pemisah di antara kuburan dengan masjid, dinding masjid, itu sudah mencukupi. Iya, dan ini merupakan pendapatnya Syekhul Islam rahimahullah. Di antara dalil yang mereka gunakan atau di antara dalil yang disebutkan oleh Syekhul Islam adalah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwasannya dinding rumah Rasulullah dengan dinding masjid itu satu dinding. Rumah Rasulullah dengan dinding masjid dengan rumah beliau satu dinding. Di antara dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau memasukkan kepala beliau dan Aisyah radhiyallahu taala anha menyisir rambut beliau dari kamar beliau. Mungkin enggak kalau seandainya dindingnya ada dua? Enggak mungkin kan? Tapi satu dinding. Nah, ketika itu merupakan satu dinding, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat tidak menambah dinding yang lainnya untuk memisahkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masjid, tetapi tetap dengan kondisi seperti awal rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami? Dan juga dalil-dalil yang datang larangan untuk sholat di masjid yang ada kuburannya itu apabila kuburannya ada di dalam masjid atau ada langsung berhadapan dengannya. Namun kalau seandainya sudah ada dinding sudah mencukupi. Ya, ini mungkin hal yang paling sering ditanya dan menjadi permasalahan bagi sebagian penuntut ilmu. Taib. Kemudian masalah selanjutnya, apa hukumnya sholat di masjid yang ada kuburan di dalamnya? Apakah sholatnya itu sah ataukah tidak sah? Para ulama di sini merinci. Kalau seandainya dia tidak maksudkan kuburan, dia maksudkan untuk sholat di situ, dan dia tahu di situ ada kuburan, dia tetap sholat di situ, walaupun dia tidak maksudkan kuburan, maka sholatnya sah, tetapi dia berdosa, karena telah mendatangkan larangan yang dilarang oleh Nabi SAW. Iya, kalau seandainya dia sholat di sebuah masjid yang ada kuburan di dalam masjidnya, yang dia maksudkan adalah kuburan itu sendiri, yang dia masukkan kuburan itu sendiri, maka dalam kondisi seperti ini sholatnya tidak sah dan dia berdosa. Faham? Tapi kalau seandainya seseorang dia tidak tahu kalau di situ ada kuburan, dia masuk ke dalam masjid, dia sholat, selesai dia sholat, ternyata di sampingnya ada kuburan, apakah perlu dia mengulangi sholatnya? Jadi perlu mengulangi sholatnya. Jelas ya? Taib. Allahu a'lam bis-shawab. Taib. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan, walaupun pembahasan ini sudah sering kita singgung, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, namun terkadang ilmu itu memang harus diulang-ulang. Ya, yang sesuatu yang sering diulang saja, banyak manusia yang terjatuh. Ya, kalau tidak sholat di samping kuburan nggak pernah khusyuk. Kabeh kuja nanggrau sampai Mekah kuja. Sholat di samping Ka'bah, di depan Hajar Aswad, di depan Maqam Ibrahim saya sholat, tetapi tidak sekhusyuk ketika saya sholat di depan kuburan para wali. Ada orang punya pemikiran seperti ini. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan memang sugesti hatinya itu sudah terikat dengan kubur. Dan seseorang itu memang demikian. Hati seseorang itu tergantung dengan apa yang dia ikat. Iya, karena memang dia terlalu menokohkan seorang penyanyi. Ya, ketika datang penyanyi tersebut di atas panggung, bisa-bisa dia pingsan. Saking terharunya, saking senangnya, idolanya ada di hadapannya.
Dan itu tidak menunjukkan kebenaran sebuah amalan. Sebagaimana juga orang datang ke kuburan, dia bisa menangis di samping kuburan, dia bisa khusyuk samping kuburan, bisa sholat dengan waktu yang lama di samping kuburan. Tidaklah kekhusyukan Anda, ketenangan Anda dalam sholat menunjukkan benarnya perbuatan Anda. Tapi benarnya sebuah perbuatan apabila perbuatan itu sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Bapak dan Ibu-ibu, bagaimana hadis yang begitu jelas datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi bersama dengan itu sangat banyak manusia terjatuh. Iya. Pertama hadis yang datang dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajidah. Ala fala tattakhidul qubura masajid wa inni anhaakum an dzalik." Ini hadis sangat sering kita sampaikan. Iya, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, menjadikan kuburan orang-orang saleh mereka tempat ibadah. Di situ dia baca Quran, di situ dia berzikir, di situ dia berdoa, di situ dia salat. Ya. Kuburan berubah fungsi menjadi masjid. Iya, makanya kalau ada haul wali, haul wali fulan, wali alan, wali fulan dalam waktu satu tahun itu kuburannya penuh. Ya, terkadang bisa mengalahkan Jumat. Kenapa ini bisa terjadi? Ada sesuatu yang dia inginkan dari kubur tersebut. Ada keyakinan dalam hatinya bahwasanya kubur ini memiliki kelebihan ini dan ini dan ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup segala pintu agar bagaimana manusia tidak terikat dengan kuburan. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita beribadah di samping kuburan. Baik. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Aisyah dan juga dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La'natullahu 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan melaknat orang-orang Nasara ketika mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Walaupun di situ tidak dibangun masjid, walaupun di situ tidak ada bangunan yang memiliki kubah. Jelas? Dan ini bukanlah pemahaman saya. Bukan pemahaman saya dari hadis ini, tetapi ini merupakan pemahaman dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan suatu hari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau salat di samping kuburan. Beliau tidak tahu kalau di situ ada kuburan. Kemudian kata Umar bin Khattab, "Al-qabru, al-qabru." Wahai Anas, di situ ada kuburan, di situ ada kuburan. Anas berpikir, Umar berkata, "Al-qamar, al-qamar." Bulan, kenapa dengan bulan? Selesai salat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Wahai Anas, tidakkah engkau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menjadikan kuburan sebagai masjid?" Di situ tidak ada bangunan masjidnya. Ya, enggak ada bangunannya. Tempat kosong seperti itu. Tetapi Anas salat di situ. Dan Umar menjadikan perbuatan Anas ini telah menjadikan beliau memberdalilkan dengan hadis Rasulullah larangan untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Bisa difahami ya? Ini pemahaman Umar bin Khattab, bukan pemahaman saya. Ya, ini pemahaman dari murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya ada orang beralasan, kamu hanya bangun masjid di kuburan, cuman kamu beribadah mana di kuburan, membut mana di kuburan, salat aja di kuburan, itulah Anda telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, makanya dalam hadis yang lain sering kita ingatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taj'alu buyutakum qabra." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan.
Apa maksudnya rumah seperti kuburan? Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, rumah tidak pernah berzikir, rumah tidak pernah ada sholat di situ. Itu rumah seperti kuburan, karena memang fungsi kuburan itu bukan tempat ibadah. Tetapi ketika Rasulullah melarang jangan menjadikan kuburan rumah sebagai kuburan, dijadikan rumah seperti kuburan. Rasulullah melarang jangan jadikan kuburan sebagai masjid, jadikan kuburan sebagai masjid. Begitulah kondisi manusia. Iya, dan Rasulullah SAW telah mengkhabarkan perihal ini dalam hadisnya, dari perbuatan orang-orang ahlul kitab, kathratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiyaihim. Ya, banyaknya mereka bertanya kepada Rasul mereka perihal-perihal yang tidak penting. Ya, muncul dari pemikiran-pemikiran mereka. Ya, hal-hal yang tidak pernah ditanya oleh orang-orang yang terbaik dalam umat ini. Kalau seandainya Allah turun di sepertiga malam, di sepertiga malam ke langit dunia, di Indonesia sekarang malam, di Amerika sekarang pagi. Lah nanti kalau di Indonesia pagi, di Amerika malam, terus gimana? Ini kan soal-soal yang muncul dari pemikiran-pemikiran mereka. Nah kemudian kita tanya lagi sekarang sama dia. Siapa malaikat yang mencabut nyawa seseorang? Malaikatul maut. Kan begitu? Iya. Ada sekarang orang meninggal di Aceh. Ya. Terkadang dalam waktu yang sama, menit yang sama, detik yang sama, ada meninggal ratusan manusia. Iya. Yang satu meninggal di Amerika, yang satu meninggal di Aceh. Yang satu meninggal di kutub utara, tapi bisa meninggal di waktu yang bersamaan. Sementara malaikat pencabut nyawa namanya siapa? Malaikatul maut. Terus siapa yang mencabut nyawa sana? Itu tidak perlu pikiran Anda di situ, cukup Anda imani. Iya, begitu juga malaikat yang akan bertanya kepada si mayit dalam kuburnya. Malaikat apa? Munkar dan Nakir. Di waktu yang bersamaan berapa ratus orang meninggal? Mungkin dalam waktu bersamaan bisa ribuan orang meninggal. Yang satu meninggal di Aceh, siapa yang tanya? Yang meninggal di Jakarta, siapa yang tanya? Yang meninggal di Amerika, siapa yang tanya? Sementara Rasulullah mengatakan tidaklah seseorang atau orang-orang yang mengantarkan jenazah dia pulang ke rumahnya dengan beberapa langkah, kecuali di situ datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepadanya. Ya, apakah nanti malaikat di Aceh kapreh leh, yang di Amerika kapreh tiatnya kudanya yang di Aceh leh. Yang di Aceh kudanya kupreh di Jakarta leh, kupuabeh di Indonesia leh mandumur ya. Tinggal kujak deh, nggak ada. Itu nggak masuk logika kita memang di situ. Yang ada kita imani seluruh apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, karena memang akal manusia itu tidak bisa memahami keseluruhan perkara agama ini. Kalau akal manusia itu mencukupi memahami semua apa yang dibutuhkan oleh manusia, maka tidak butuh Allah menurunkan Al-Quran, tidak butuh Allah menurunkan Rasulnya, karena setiap manusia memiliki akal, setiap manusia memiliki pemikiran. Ya, karena memang akal manusia tidak cukup untuk memahami keseluruhan perkara agama ini, maka diutuslah Al-Rasul dan juga diturunkan Al-Quran. Satu lagi, Bapak dan Ibu-ibu sering saya sampaikan di kajian. Iya, ketika Rasulullah di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit untuk mengambil perintah salat. Bapak dan Ibu-ibu kalau naik pesawat, itu biasanya kalau pesawatnya sudah di ketinggian yang full, itu kita lihat di layar pesawat, di luar minus 40 derajat Celcius. Ya, minus 40 derajat Celcius di luar pesawat. Itu padahal baru 10 km dari darat atau baru 20 km. Lah gimana kalau seandainya ribuan kilometer? Kira-kira berapa dinginnya? Nah, Nabi para hadirin, ya saya ulangi kembali, Rasulullah kan naik ke langit ke-7 kan, itu pesawat di jarak 10 km, 20 km itu minus, kita anggaplah minus 10. Ya, tentunya semakin tinggi, semakin dingin, semakin tinggi, semakin dingin.
Nah, secara ilmu fisika, ilmu apa saja, nggak mungkin seseorang bisa naik ke langit dengan pakaian biasa, pakaian jubah seperti, nggak mungkin. Pasti ada alat-alat tertentu yang mungkin alat di zaman sekarang tidak bisa diketemukan, apalagi di zaman itu. Bisa difahami? Lah kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melakukan itu semuanya, apalagi yang terkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa difahami? Apa kesimpulannya? Akal kita tidak bisa memahami secara keseluruhan apa yang ada dalam agama ini. Yang ada kewajiban bagi kita, cukup kita menerimanya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Zuhri rahimahullah, alallahil bayan wa ala rasul balak wa alaina taslim. Allah yang menurunkan agama ini, Rasul yang menyampaikan kepada kita, dan kita hanya menerima saja. Mafhum? Taib. Dan juga datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Kitabus Shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qatalallahu al-yahuda ittakhadhu kan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sudah berapa hadis? Sudah 3 hadis. Kemudian hadis yang keempat, hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam detik-detik sebelum beliau wafat. Beliau berkata, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Qalat walaula dzalika la abraza qabrahu ghairu an khusyya yattakhidha masjida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang Yahudi dan melaknat orang-orang Nasara ketika mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau seandainya bukan dikarenakan kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan kuburan beliau sebagai masjid, maka niscaya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan dinampakkan. Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibuka rumah beliau biar orang bisa melihat kubur beliau. Tapi karena kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kuburan beliau tidak dijadikan sebagai masjid, sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, Allah sangat tepat memilih untuk meninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Bapak dan Ibu-ibu bisa bayangkan kalau seandainya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal di Aceh atau meninggal di Indonesia, mungkin setiap saat harus dibawa tanah yang baru untuk mengubur jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangankan kuburan Nabi, jangankan kuburan para rasul, kuburan manusia yang tidak jelas terkadang didatangi, dipuluh kaoi, dia sembelih di situ, dia melepaskan nadar di situ. Ya, apalagi ditambah dengan cerita-cerita. Ya, cerita-cerita palsu, cerita-cerita bohong yang semakin menarik hati manusia kepada kubur tersebut. Ya, dan cerita yang paling masyhur di Aceh, dan ini pernah saya sampaikan dan terus kita ulangi. Ketika terjadi tsunami di Aceh, makam Syah Kuala itu diangkat oleh Allah ke langit. Itu cerita masyhur di Aceh dan mungkin dipercayai oleh banyak manusia di sini. Iya, para hadirin dan hadirat, terjadi banjir di sekitar Gunung Uhud dalam sejarah. Ketika terjadi banjir, makam-makam syuhada Uhud yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwatun bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati, tidak, mereka hidup. Mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan kuburan-kuburan mereka pada waktu itu terkikis sehingga nampak kaki-kaki mereka, nampak jasad mereka tidak diangkat ke langit. Iya, bahkan Ka'bah yang menjadi kiblat muslimin, menjadi tempat yang paling suci di muka bumi ini, sebelum diutus Rasulullah pernah terjadi kerusakan di Ka'bah. Di antara sebab terjadi kerusakan Ka'bah, terjadi banjir besar di kota Mekah, sehingga beberapa sisi Ka'bah itu hancur. Ka'bah juga tidak diangkat ke langit oleh Allah. Sementara ini tempat yang paling suci. Ini tidak lain para hadirin yang dimuliakan oleh Allah.
ketika seseorang itu semakin jauh dari ilmu, semakin jauh dari akidah yang sahihah, semakin jauh dari pemahaman agama yang benar, maka sangat mudah sekali ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menasihati kita semuanya, man arada dunya fa'alai ilm wa man aradatul akhirah fa'alai ilm. Barang siapa yang seseorang menginginkan kebaikan dunianya, hendaknya dia menuntut ilmu. Kalau seandainya seseorang menginginkan kebaikan akhiratnya, juga dia menuntut ilmu. Karena dengan ilmu akan terjaga dunia kita dan terjaga akhirat kita. Saya pernah mendengar sebuah cerita, kalau seandainya salah tolong diluruskan. Di daerah itu ada sebuah kuburan, yang kuburannya itu dikelambuin, ditutup dan lain sebagainya. Nah, orang-orang diiming-iming kalau masuk kuburan tersebut dia bisa bertemu dengan ibu dan bapaknya. Betul? Saya dengar seperti itu. Tetapi dengan syarat dia harus menyembelih hewan. Apakah kambing ataukah sapi? Ya, itu yang diiming-iming. Nah, kalau seandainya dia sudah menyembelih sapi, masuk dia ke dalam kuburan, ternyata dia juga tidak bertemu dengan ibu dan bapaknya. Penjaga kuburan tinggal ngomong, sang mono kurung ikhlas nekoh lumo. Atau lumo inang nekoh kalau lumo agam. Nyo payah nekoh lumo lebih raya lom. Bahdeh mak ke ayahnya mak dalam. Itu dipercaya. Subhanallah. Rusak dunia, rusak akhiratnya. Menyembelih untuk selain Allah. Ya, menyembelih kepada apa? Kepada berhala-berhala atau kepada sesembahan yang disembah selain Allah. Rusak dunia, rusak akhiratnya. Oleh karena itu, siapa yang ingin menjaga dunianya, menjaga akhiratnya, tidak ada jalan bagi kita kecuali apa? Menuntut ilmu agama, belajar akidah yang sahihah. Taib. Mungkin dari sisa waktu saya baca beberapa soal sebatas kemampuan yang saya ketahui. Kakek Ana baru saja meninggal 2 minggu yang lalu. Keluarga dari bapak Ana membiayai orang tua mengaji di samping kuburan selama seminggu lebih dengan biaya 7 juta. Masya Allah. Dengan berharap agar tidak disiksa dalam kubur. Apakah benar perbuatan tersebut, Ustadz? Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kakek si penanya. Ya, dan ini salah satu proyek ya yang ada di negeri kita. Walaupun tidak di semua tempat. Ya, mengaji di kuburan selama 7 hari 7 malam dengan biaya ini maksimal atau minimal 7 juta? Variasi ya, paling tingginya berapa, Pak? Di atas 10 juta. Berarti betul ya, enggak hoax ya. Oh, pakai tenda ya. Itu sudah uang rokok belum? Belum ya? Oh, Masya Allah. Jadi 7 juta belum termasuk uang rokok, belum masuk uang kopi. Nah, makan lagi. Masya Allah. Subhanallah. Apa yang mau saya jawab coba? Secara akal sehat, secara logika, orang yang meninggal ini kan menimpa kepada mereka musibah. Ya, jadi ketika meninggal orang mendapatkan musibahnya berlipat-lipat. Kalau dia punya banyak uang, alhamdulillah mudah bagi dia. Tapi kalau dia nggak punya uang, karena dia sayang sama istrinya, sayang sama suaminya, sayang sama orang tuanya, sayang sama ibunya, dia maksa diri untuk ngutang 7 juta. Asal orang tua saya mendapatkan nikmat dalam kuburnya. Dan terkadang diiming-iming bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seandainya kita mengaji di kuburan selama 7 hari 7 malam, nyan malaikat anak jak-jak-le kayan. Ya, nanti setelah hari ke-7, setelah hari ke-7 jenazah sudah busuk. Sudah jadi tanah, maka malaikat anak jak-le malaikat. Kakeh lah, telat aja. Subhanallah. Ini kan main-mainan ini hal seperti ini. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berada di hadapan kubur, Nabi SAW mengatakan, Ista'idhu billah min adzabil qabri. Berlindunglah engkau kepada Allah dari azab kubur, kata Nabi SAW. Dan Nabi berkata, kalau seandainya ada seseorang yang terbebaskan dari himpitan dalam kuburnya, maka Sa'ad bin Mu'ad adalah orang yang lebih berhak untuk selamat daripada himpitan kubur. Disebut dalam hadis Sa'ad bin Mu'ad sahabat Rasulullah SAW.
yang mengislamkan, dikarenakan beliau Islam, masuk Islam, penduduk kota Madinah yang sangat banyak pada waktu itu. Ketika beliau dikubur, ya, disebutkan kuburan itu menghimpit Sa'ad bin Mu'adz. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi, kalau seandainya ada orang bisa selamat dari himpitan dari kubur, maka Sa'ad bin Mu'adz adalah orang yang lebih berhak untuk selamat dari hal tersebut. Sehingga para hadirin, ketika ini pendidikan yang diberikan kepada umat Islam, sehingga umat Islam hari ini sudah tidak peduli lagi dengan kematian. Mati gampang, tapi dapeng bula, anda tajuk sedekah bula. Ya, abad hantu Johor kalau bisa 40 hari. Kapan manusia hari ini takut untuk mempersiapkan dirinya? Hari kematian, hari pertama dalam kuburnya. Nah begitu juga, tinggal sembahyang gampang, ada masalah. Dia bayi kafarah. Aduh ton tinggal sembahyang, tiploh ton. Nah, tinggal bayar, berapa hitung beras. Nah kalau seandainya ini pendidikan yang diberikan kepada umat Islam, wajar masjid-masjid di tempat kita, terkhusus di kampung saya di Sigli, itu sebagian masjid kosong. Terkadang kalau kita masuk masjid yang ada cuman botol aqua sama rokok, jadi asbak rokok dalam masjid. Ya, kecuali pada perayaan-perayaan saja baru masjid berfungsi. Kalau di kota, alhamdulillah, mungkin orang di kota di mana-mana masjid kita lihat makmur. Tapi kalau di kampung-kampung sedih kita melihat masjid tidak hidup jamaah. Padahal masyarakatnya itu sangat banyak. Ya, dan tentunya siapa yang menanamkan pemahaman dan pemikiran seperti ini di tengah-tengah muslimin, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seorang dai atau orang yang menyuruh kepada kebaikan, dia tanamkan kepada umat bahayanya dan ngerinya alam kubur tersebut. Ya, harus ada persiapan yang harus kita persiapkan. Namun demikianlah para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita berdoa, sudah ada. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan juga kepada saudara-saudara kita muslimin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dari adab kubur dan adab neraka, dan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.